serta menyentuh mata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati seluruh umat Hindu sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas asuh keluarganya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Anugerah kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk menuntut dan mengamalkan dharma merupakan karunia yang patut kita syukuri setiap hari. Semoga melalui pertemuan ini kita memperoleh pengetahuan yang dapat memperkuat serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adek Rinaldi Pariasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dan wacana di hadapan umat sedharma sekalian. Saya mengaturkan dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan dharma wacana. Adapun tema yang akan saya sampaikan adalah Bhakti Yoga, jalan pengabdian sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti memiliki rasa cinta. Kita mencintai keluarga, sahabat, lingkungan, dan berbagai hal yang dianggap berharga dalam kehidupan. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara menunjukkan cinta kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa? Apakah cukup melalui sembahyang dan persembahan semata, ataukah cinta kepada Tuhan juga harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari? Pertanyaan inilah yang menjadi penting untuk kita renungkan, terutama di tengah kehidupan modern yang sering membuat manusia lebih baik mengejar kesuksesan duniawi daripada membangun kedekatan spiritual dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memahami ajaran Bhakti Yoga sebagai jalan pengabdian yang menghantarkan manusia semakin dekat dengan Tuhan melalui cinta kasih yang tulus. Hadirin yang berbahagia, Bhakti Yoga merupakan salah satu jalan menuju Tuhan yang menekankan pengabdian dan cinta kasih yang tulus kepadanya. Kata Bhakti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengabdian, penghormatan, atau cinta kasih kepada Tuhan. Sedangkan yoga artinya penyatuan. Jadi dari Bhakti Yoga itu dapat diartikan sebagai jalan penyatuan diri dengan Tuhan melalui cinta dan pengabdian yang tulus. Ajaran ini dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 25 yang berbunyi, siapapun yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebutir buah, atau seteguk air dengan penuh bakti, persembahan yang diberikan dengan hati yang suci itu akan aku terima. Dari sloka ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak memandang kemewahan persembahan yang diberikan oleh umatnya. Yang utama adalah ketulusan hati yang melandasi persembahan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, masih ada sebagian orang yang merasa belum mampu berbakti karena keterbatasan materinya. Padahal melalui sloka ini, Bhagawan Sri Krishna menegaskan bahwa persembahan sederhana yang diberikan dengan penuh ketulusan memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Bhakti Yoga dapat diibaratkan seperti akar pada sebuah pohon. Semakin kuat akar mencengkeram tanah,
semakin kokoh akan dipudradai dan terpaan angin. Demikian pula semakin kuat bakti seorang kepada Tuhan, semakin kuat pula dirinya menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, ukuran utama dalam bakti yoga bukanlah banyaknya persembahan yang diberikan, melainkan ketulusan hati yang menyertainya. Nilai ketulusan inilah yang justru semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Hadirin umat Dharma yang saya hormati, di era modern saat ini manusia hidup dalam budaya yang serba cepat. Banyak orang terbiasa mengukur keberhasilan dari prestasi, jabatan, kekayaan, maupun pengakuan yang diperoleh dari orang lain. Tidak sedikit pula generasi muda yang merasa tertekan karena harus selalu terlihat berhasil, produktif, dan sempurna di hadapan masyarakat. Akibatnya, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, muncul rasa kecewa, cemas, bahkan kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak orang masih menggantungkan kebahagiaan pada hal yang bersifat sementara. Ketika memperoleh pujian, mereka merasa bahagia. Tetapi ketika menerima kritik, mereka menjadi kecewa. Ketika berhasil, mereka merasa bangga. Tapi ketika gagal, mereka mudah putus asa. Kondisi seperti ini membuat ketenangan batin menjadi sulit diperoleh. Ajaran yoga memberikan solusi terhadap persoalan ini. Melalui bhakti yoga, manusia diajarkan untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan. Ketika seseorang bekerja, belajar, atau melayani sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, maka ia tidak lagi terlalu terikat pada pujian maupun penilaian orang lain. Ia akan berusaha melakukan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan, sementara hasil akhirnya diserahkan kepada kehendaknya. Ajaran mengenai penyerahan diri dan pengabdian kepada Tuhan tersebut dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 6 yang berbunyi, mereka yang menyerahkan segala pekerjaannya kepadaku, menjadikan aku sebagai tujuan tertinggi, serta senantiasa memusatkan pikiran dan berbakti kepadaku dengan penuh kesungguhan. Sloka ini mengajarkan bahwa bakti yoga tidak hanya dilakukan melalui sembahyang, tapi juga dengan menjadikan setiap pekerjaan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ketika seseorang belajar dan bekerja maupun juga melayani sesama dengan niat yang tulus sebagai bentuk pengabdian kepada diri sendiri dewasa, maka ia telah menjalankan ajaran bakti yoga dalam kehidupan sehari-hari. Bakti yoga mengajarkan bahwa ketenangan dalam batin tidak diperoleh dari banyaknya harta atau popularitas, melainkan dari kedekatan dengan Tuhan. Dengan berlandaskan bakti yang tulus, seseorang akan memiliki kekuatan batin yang membantunya tetap teguh menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nilai bakti yoga dapat kita lihat dalam kisah Hanuman yang terdapat dalam epos Ramayana. Hanuman dikenal sebagai pengabdi yang setia kepada Sri Rama karena memiliki kesetiaan dan pengabdian yang luar biasa. Ketika Dewi Sita diculik oleh Rawana, Hanuman dengan penuh keberanian menyeberang lautan menuju Lanka untuk mencari keberadaan Dewi. Berbagai rintangan dan bahaya dihadapi tanpa rasa takut karena seluruh tindakannya dilakukan semata-mata sebagai bentuk pengabdian kepada Sri Rama. Hanuman tidak pernah mengharapkan pujian ataupun
Semua dilakukan dengan tulus sebagai bentuk cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa bakti yang sejati tidak mengharapkan balasan, melainkan lahir dari ketulusan hati untuk mengabdi. Kisah animal ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bakti yoga. Selain ditunjukkan melalui kesetiaan dan pengorbanan seperti yang dilakukan animal, bakti yoga juga dapat diwujudkan melalui ketulusan hati dan dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nilai tersebut dapat kita lihat dalam kisah Sudama dan Sri Krishna. Sudama adalah sahabat Sri Krishna yang hidup dalam kemiskinan. Ketika berkunjung menemui Sri Krishna, ia hanya mampu membawa persembahan sederhana berupa beras dan walaupun persembahan tersebut sangat sederhana, Sri Krishna menerimanya dengan penuh kasih dan kebahagiaan karena melihat ketulusan hati Sudama. Sri Krishna tidak memandang kemewahan persembahan tersebut, melainkan cinta dan bakti yang terkandung di dalamnya. Berkat ketulusnya, Sudama memperoleh kebahagiaan dan berkah dalam hidupnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menghargai ketulusan hati umatnya melalui kemewahan persembahan yang diberikan. Dari kisah tersebut, kita dapat melihat bahwa ketulusan hati memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada kemewahan persembahan. Namun, bakti yoga tidak berhenti pada ketulusan persembahan saja. Bakti yoga bahkan juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ajaran itu dijelaskan dalam Salasa Niscaya Sloka 2 yang berbunyi, di antara semua makhluk hidup, hanya manusia yang memiliki kesempatan utama untuk melakukan perbuatan baik. Makna sloka ini adalah bahwa kelahiran sebagai manusia hendaknya digunakan untuk melaksanakan sebuah karma atau perbuatan yang baik. Oleh karena itu, bakti yang sejati tidak hanya terlihat ketika seseorang berada di pura, tetapi juga ketika ia menghormati orang tua, menghargai diri, membantu sesama, menjaga lingkungan, berkata jujur, dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Dalam konteks kehidupan modern, bentuk bakti yoga dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan berita bohong, tidak melakukan perundungan di media sosial, serta memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Dengan cara itu, bakti tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, bakti yang sejati hendaknya tercermin dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berlandaskan dharma. Hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah kita bahas bersama, dapat kita pahami bahwa bakti yoga merupakan jalan pengabdian kepada Ibu Sang Budi Wasa yang dilandasi oleh cinta kasih, ketulusan, dan penyerahan diri yang tulus. Ajaran Bhagavad Gita menunjukkan bahwa Tuhan tidak memandang besar atau kecilnya persembahan yang diberikan oleh umatnya, melainkan ketulusan hati yang melandasinya. Bakti juga menjadi sumber kekuatan batin yang membantu manusia menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan tenang dan bijaksana. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kisah Hanuman yang setia mengabdi kepada Sri Rama serta Sudama yang mempersembahkan sesuatu yang sederhana dengan penuh ketulusan. Maka dari itu, bakti yoga tidak hanya diwujudkan melalui sembahyang dan persembahan, tetapi juga melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang senantiasa berlandaskan dharma dalam
kehidupan sehari-hari. Jadi, marilah kita menambahkan bakti yoga secara nyata dengan membiasakan semuanya setiap hari dengan penuh kesadaran, meluangkan waktu untuk membaca dan atau mendengarkan ajaran suci, menghormati orang tua atau guru, membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat. Dengan cara tersebut, bakti yoga tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dan wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat selada dan bakti kita kepada Buddha Yang Luar Biasa. Terima kasih atas perhatian seluruh hadirin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan wacana ini. Saya tutup dengan